Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah. Yuk, saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Masih dalam bahasan tentang Asma Allah Al-Mudzil ya. Allah Maha menghinakan. Dan jangan sampai kita kufur nikmat. Jangan ya Pak ya, selalu nih. Insya Allah dengan kita ngaji sama-sama, si adik juga yang lagi jauh sekolah di sana bisa nonton ya. Selalu menjaga akhlak, adab dan sebagainya. Selalu apa yang Abi nasihatkan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, karena bukan kata Abi tapi kata Allah, kata baginda Rasulullah juga ya yang sudah mencontohkan hal yang baik. Jadi tadi kita juga jangan suuzan juga berarti sama orang ya, ya ketika orang itu sedang bukannya untuk maksud sombong tapi supaya memotivasi mungkin ya. Kita husnuzonnya positive thinking, ya Allah sekarang dengan kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, ternyata si Fulan yang dulunya oh Masya Allah istiqomah Jumat berbaginya. Nah enggak sedikit ternyata pemirsa dengan kita manfaatkan kecanggihan teknologi, Masya Allah kan istilahnya the man behind the gun, manusia gimana senjatanya gitu. Bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Ya, maksudnya ternyata banyak yang ikut pun. Banyak mencontohkan. Nah, kita khususnya seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih? Apa yang menyebabkan Allah itu bisa menghinakan hambanya? Apa yang membuat Allah menghinakan? Dalam Quran surat ke-83. Juz ke-30 ayat 14 dan ayat 13 dan 14. Di mana Allah Ta'ala ingatkan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kenapa bisa begitu Allah menghinakan? Habis idza tutla, apabila dibacakan ayat-ayat kami mengenai syukur nikmat, kufur nikmat, itu mereka nyepelein, menganggap Quran yang udah mengingatkan dianggap sebagai dongengan orang dulu. Maka kata Quran sekali-kali tidak, karena asik dengan terus berbuat yang sifatnya keluar dari koridor agama, bal rona, tertutup mata hatinya. Nah di saat sudah tertutup maka ada goresan titik hitam. Berbuat lagi titik hitam, terbuat lagi, ada lagi, tertutuplah semuanya, udah nggak berasa udah. Gitu. Jadi kan? berbuat dosa tuh nggak merasa berdosa gitu. Ya bermata tapi tak melihat, terus telinga tapi tak mendengar. Terus Lupa. Ya emang Abi ngajarin baru segitu doang. Nah, terus Bi, Iya. contoh-contoh di realita kehidupan sekarang. Banyak sekali orang yang melakukan contoh korupsi. Korupsi ini luas loh artinya, bukan hanya di satu perusahaan atau di satu kenegaraan. Di lingkup keluarga terkecil juga atau di masyarakat sekitar kita, tingkat RT, tingkat RW kelurahan. Bisa dikategorikan merampas hak orang lain yang bisa membuat kita tuh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ya, sebagai suami selayaknya dalam Quran surat keempat juz kelima ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum, ya, adapun suami bertugas melindungi istri dan anaknya. Punten, ternyata tadi ditanyakan menghinakan, bahkan tadi hinakan seperti mana Al-Mudzil, ternyata suami dia korupsi. Korupsinya bukan korupsi yang sifatnya seperti tadi di kenegaraan yang Bunda contohkan. Dia nggak melaksanakan kewajibannya. Istrinya buka jilbab dia cuek. Anaknya ya. Jadi ada bahasanya sekedar melihara tapi nggak ngerawat. Tumbuh besar tapi mohon maaf nggak bisa ngaji biasa aja. Nggak sholat biasa aja. Nah punten suami yang seperti ini sampai Nabi menyebutkan masuk kategori dayus. Salah satu suami yang calon penghuni neraka tulen. Siapa? Dayus. Yang di saat istrinya, anak perempuannya udah tumbuh dewasa, lantas bergaul dengan yang bukan mahramnya, dan tas cepaka-cepiki, pegang ke sana sini, berpelukan, dan tidak ada rasa kecemburuan. Di samping itu contoh hal korupsi karena nggak menjalankan kewajibannya, kategori dayus. Itu contoh. Nah jadi para apalagi suami di hal yang lebih besar ya, banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara. Nah, termasuk dalam mencari nafkahnya, gitu kan? Di mana? Ya mohon maaf, nggak sebodoh lah. Yang penting mah istri taunya dapat nafkah. Ya hasilnya dari apa? Maunya dapatnya dari mana aja lah. Mohon maaf,
Ya, ya markup mungkin di kantornya, menaikkan yang sifatnya itu ya berbuat zolim, atau mungkin nggak tahu kok, udah kita korupsi secara uang, dan secara akhirnya hasilnya diberikan istri, itu termasuk juga hal ya contoh di kehidupan zaman sekarang yang nanti membuat celaka buat istri dan anak-anak. Bukan cuma diri kita sendiri ya, tapi semuanya ya. Ya, nauzubillah. Insya Allah mudah-mudahan kita tuh bisa menjalankan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Asma Allah Al-Mudhil ya Kak ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh tauladan kita yang bisa kita contohkan pada diri baginda Rasulullah SAW. Beliau tuh begitu Masya Allah amanah, begitu adil, begitu memuliakan semua, bukan hanya yang seiman dengan kita, tapi bahkan yang tidak seiman dengan kita. Rasulullah tuh begitu memuliakan, karena Rasulullah tidak mau dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahasannya lagi seru banget nih Bun Mi. Tapi kita dengerin dulu pertanyaan netizen nih. Ada lagi seperti biasa. pertanyaannya Kak? Ada Oke, dong. baik, Coba kita simak denger dulu. ya Bi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, mohon maaf izin bertanya Ustadz. Jadi saya punya teman, dia selalu mengeluh setiap hari, terutama terkait materi. Namun di postingan sosial media dia selalu menunjukkan kalau sedang hangout setiap minggunya. Nah, apakah hal tersebut termasuk kufur nikmat? Kemudian bagaimana caranya untuk agar kita terhindar dari sifat kufur nikmat tersebut? Terima kasih. Gitu pertanyaannya. Boleh dijawab sekarang apa gimana Oke, Kak? jadi begini. Ntar dulu dong. Bi. Oh. Di segmen ketiga aja. Para penontonnya nih yang masih pada di rumah, masih pada sahur, lagi Oh, pada ke gitu. dapur ibu-ibunya. Jadi jawabnya di segmen 3 aja ya Bi. Boleh. Tetap bersama kami di Asmaul Husna. Oh, Masya Allah. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.